Selamat bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi di mata kuliah IT for Business. Pada episode kali ini saya akan membahas chapter 14 yaitu teknologi informasi untuk perusahaan dan manajemen global. Nah, ngomong tentang perusahaan dan manajemen global, apa sih perusahaan global ataupun manajemen global tersebut? Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Nah, betul sekali bahwa perusahaan-perusahaan global adalah perusahaan yang operasionalnya lebih dari satu negara atau proses produksi lebih dari satu negara. Nah, kalau produk global, nah ini produk yang komponennya lebih dari satu negara sumber dayanya, baik bahan baku maupun tenaga kerjanya. Manajemen global juga hal tersebut sama, yaitu manajemen yang meliputi pengelolaan perusahaan lebih dari satu negara juga. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah mengidentifikasikan masing-masing dari 3 komponen manajemen teknologi informasi sebagai contoh untuk menggambarkan bagaimana penerapan dalam bisnisnya. Kemudian menjelaskan bagaimana kegagalan dalam manajemen teknologi informasi dapat dikurangi dengan keterlibatan manajemen bisnis dalam perencanaan dan manajemen teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi beberapa tantangan budaya politik geoekonomi yang dihadapi oleh manajer dalam pengelolaan teknologi informasi global. Nah, kaitannya dengan budaya, kaitannya dengan politik, kaitannya dengan geoekonomi. Nah, karena berbeda negara dalam perusahaan-perusahaan global ini, maka ini menjadi tantangan tersendiri. Sebagai contoh, misalkan perusahaan global seperti halnya Coca-Cola, Sprite, dan lain sebagainya, minuman-minuman ringan seperti itu. Nah, Coca-Cola misalkan di Eropa, nah itu suatu hal yang wajar kalau kandungan alkoholnya 5%, bahkan ada yang lebih. Sedangkan di Indonesia adalah 0%. Kenapa kok seperti itu? Itu tantangan budaya. Kaitannya kalau misalkan dipasarkan Coca-Cola dengan alkohol 5% di Indonesia, mungkin nggak akan laku. Karena apa? Di budaya Indonesia, kecenderungannya negara Muslim, nah ini mengharamkan untuk minuman beralkohol, sehingga kalau dipaksakan dengan memasarkan produk Coca-Cola dengan 5% alkohol, maka nggak akan laku di Indonesia. Nah, ini tantangan budaya. Nah, kemudian tantangan politik, tantangan geoekonomi juga akan berpengaruh juga ya. Geoekonomi kaitannya misalkan negara Indonesia, negara kepulauan, sehingga memungkinkan untuk pemasaran atau distribusi produk ke negara ataupun daerah-daerah kepulauan-kepulauan memakan waktu yang cukup lama. Nah, ini menjadi tantangan dari segi geoekonomi. Nah, lebih lanjut akan terbahas di bab ini. Kemudian yang lain lagi sebagai tujuannya yaitu menjelaskan pengaruh pada bisnis global atau strategi teknologi informasi dari kecenderungan strategi bisnis transnasional oleh organisasi bisnis internasional. Nah, nanti juga akan dibahas perbedaan perusahaan-perusahaan global, perusahaan multinasional, perusahaan transnasional. Kemudian yang berikutnya yaitu mengidentifikasi beberapa pertimbangan yang mempengaruhi pilihan aplikasi teknologi informasi, platform teknologi informasi, kebijakan akses data, dan metode pengembangan sistem oleh perusahaan bisnis global di sini. Kemudian berikutnya yaitu memahami konsep dasar outsourcing dan offshoring. Nah, apa itu outsourcing dan offshoring nanti akan dibahas di episode kali ini. Serta alasan utama untuk memilih pendekatan seperti itu untuk manajemen sistem informasi ataupun teknologi informasi. Bisnis dan teknologi informasi pada abad ke-21 ini terungkap banyak perusahaan yang mengubah dirinya menjadi pembangkit atau pemula atau pendongkrak gitu kan ya, tenaga global
melalui investasi besar. Nah, ini termasuk di dalamnya bisnis elektronik global. Larinya ke yang kedua, perdagangan elektronik. Gunanya untuk apa? Mencari pelanggan yang lebih besar lagi, sehingga pertumbuhan penjualannya menjadi sangat signifikan sekali. Kemudian yang ketiga, inisiatif teknologi lainnya. Ada kebutuhan bagi para manajer bisnis dan profesional untuk memahami bagaimana mengelola fungsi organisasi yang sangat vital ini, yaitu teknologi informasi dalam bisnis tentunya. Komponen manajemen teknologi informasi. Manajemen teknologi informasi terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama terkait dengan pengelolaan atau mengelola bisnis dan strategi teknologi informasi. Nah, ini perannya oleh siapa? Oleh CEO dan CIO. CEO itu adalah Chief Executive Officer. Kalau CIO di sini adalah Chief Information Officer. Kemudian peran yang kedua yaitu mengelola pengembangan dan teknologi aplikasi. Nah, ini yang memainkan peran adalah CIO dan CTO, yaitu Chief Information Officer dan Chief Technology Officer. Yang ketiga yaitu mengelola organisasi teknologi informasi dan infrastrukturnya yang diperankan oleh CIO dan IT Manager. CIO tadi yaitu Chief Information Officer dan Manajer Teknologi Informasinya. Mengelola teknologi informasi ini terkait dengan mengelola pengembangan bersama dan implementasi strategi bisnis dan teknologi informasinya, yaitu menggunakan teknologi informasi untuk mendukung prioritas bisnis strategi perusahaan. Jadi teknologi informasi ini adalah upaya untuk mendukung strategi bisnisnya. Kemudian menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis strategi. Kemudian yang kedua yaitu mengelola pengembangan dan implementasi bisnis baru atau aplikasi dan teknologi terkait dengan informasi teknologi tadi. Kemudian mengembangkan sistem informasinya. Nah, yang ketiga yaitu mengelola organisasi dan infrastruktur teknologi informasi, termasuk di dalamnya software, hardware, database, jaringan, dan sumber daya lainnya. Kemudian ini membandingkan pendekatan manajemen teknologi informasi, ini bisa dilihat di gambar 14.3 pada buku. Nah, tampilan 14.3 akan tambah seperti ini. Ini ada pendekatan konvensional dan pendekatan yang dilakukan oleh Avnet Marshall. Ini adalah angkatan bersenjata yang ada di Amerika. Nah, terkait dengan manajemen teknologi. Nah, kalau di praktek konvensional ini adalah pendekatan infrastruktur teknologi informasi. Mungkin ini mengorbankan yang cocok untuk bisnis kebutuhan yang homogen, vendornya homogen, dan teknologi pilihan platform ini terkait dengan itu. Tapi kalau di Avnet ini adalah pendekatan terbaik untuk infrastruktur teknologi informasi, di mana pertandingan atau kompetensi atau kompetisi ya yang efektif dengan kebutuhan bisnis diutamakan melebihi komitmen terhadap teknologi pilihan dari platform dan vendor yang homogen tadi. Kemudian kalau dari sisi manajemen organisasi teknologi informasi, kalau di praktek konvensional yaitu merekrut yang terbaik menurut posisi. Jadi posisi yang terbaik. Jadi rekrutannya misalkan pemegang dari teknologi informasi, dia merekrut tenaga karyawan yang benar-benar yang terbaik ya. Kemudian siapa yang bisa membawa spesifikasi keahlian teknologi informasi tadi. Kemudian departemennya terorganisasi seputar dengan keahlian teknologi informasi dengan hubungan bisnis dan eksplisit pendelegasian tugas. Kemudian yang ketiga ini kaitannya dengan proyek teknologi informasi harus dipisahkan pertimbangan biaya dan nilai atau manfaat. Kemudian pendanaan biasanya dialokasikan dalam batasan dari anggaran tahunan untuk fungsi teknologi informasi. Nah, kalau dari sisi Avnet, nah ini pekerjaan profesional
sistem informasi ini ibaratnya atlet terbaik kalau di perusahaan ya, personel terbaik ya, yang dapat mengintegrasikan teknologi informasi baru secara fleksibel dan kompetensi bisnis. Kemudian yang kedua, kelompok kerja yang berkembang terorganisir seputar bisnis intensif teknologi informasi yang sedang berkembang, inisiatif dengan sedikit eksplisit pendelegasian tugas. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pendanaan teknologi informasi biasanya berdasarkan nilai proposisi seputar peluang bisnis terkait dengan jasa bangunan atau jasa terkait dengan arsitek teknologi tadi ya, untuk pelanggan. Nah, proyek teknologi informasi ini tidak dapat dipisahkan dengan inisiatif dari bisnis itu sendiri. Berikutnya, mengelola fungsi teknologi informasi. Ada 3 hal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ledakan internet ini menginspirasi bisnis untuk menghubungkan dengan jaringan mereka. Jadi berlomba-lomba jaringan internet mereka atau jaringan intranet mereka itu dihubungkan dengan jaringan intranet yang lain sehingga menjadi jaringan internet. Ya, sesuai dengan yang sudah kita bahas di bab-bab awal bahwa intranet di sini merupakan perpaduan ataupun kumpulan dari ekstranet yang ada di seluruh dunia dari berbagai negara. Nah, ekstranet itu sendiri merupakan hubungan dari intranet satu dengan intranet yang lain, sehingga mereka berlomba-lomba untuk masuk ke jaringan internet di dunia ini. Kemudian yang kedua, perusahaan di intranet, aplikasi intranet ini penting yang tanpa bisnis mereka tidak dapat berfungsi. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk bisnis tadi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan bahwa memelihara PC di jaringan sangat mahal. Ada kemungkinan juga mereka berhati-hati tentang investasi teknologi informasi ini. Hal-hal ini menciptakan kebutuhan sentralisasi yang sangat mendesak. Ini kaitannya dengan mengelola fungsi dari teknologi informasi. Berikutnya yaitu mengatur dan mengorganisasi teknologi informasi pada awal-awal berdirinya atau tahun awal-awal ini ya. Sentralisasi komputasi dengan mainframe yang sangat besar. Jadi yang di bab atau chapter yang membahas masalah hardware, komputasi itu dulu atau komputer itu dulu munculnya adalah perangkat yang sangat besar ya. Perangkat yang sangat besar. Kemudian tambah lama, tambah kecil, dan lain sebagainya. Nah, itu pun terhubung dengan komputer yang lain juga yang sangat besar. Nah, kemudian lanjutnya di sini terjadi perampingan dan kembali ke desentralisasi. Nah, kalau dulu semua data terpusat di servernya perusahaan, nah sekarang untuk menghindari sentralisasi memungkinkan data disimpan di hard disk masing-masing PC. Sehingga muncul desentralisasi. Kemudian kalau yang terkait dengan sekarang, arus kontrol terpusat atas manajemen teknologi informasi sambil melayani kebutuhan strategis unit bisnis. Hibrida komponen terpusat dan desentralisasi. Jadi terkait dengan komponennya ini terpusat melalui sentralisasi, tapi terkait dengan data juga memunculkan desentralisasi. Nah, kalau arus data harus ada manajemen tersendiri terkait dengan teknologi informasi ini, sehingga tidak bisa semena-mena mengambil data dan lain sebagainya melalui permintaan ke pusat datanya, baru bisa diberikan data yang diinginkan tadi. Kemudian komponen dari organisasi Avnet Marshall ini. Nah, ini terkait dengan perannya adalah kombinasi antara CEO dan CIO. CEO Chief Executive Officer dan Chief Information Officer. Nah, ini fungsinya untuk apa saja? Ini adalah pengembangan aliansi global. Karena CIO perannya adalah memberikan informasi baik internal, informasi internal maupun informasi eksternal.
sehingga memungkinkan CEO untuk mengembangkan aliansi global dan grup pendukungnya tentunya. Kemudian berfungsi juga untuk e-commerce dan pengembangan supply chain management dan grup pendukungnya, karena CIO tadi juga memberikan informasi dari eksternal. Nah, kemungkinan informasi eksternal adalah pemasok bahan baku, sehingga e-commerce juga memungkinkan untuk dikembangkan dari sisi penjualannya, kemudian dari sisi produksi bisa mengembangkan juga supply chain management untuk mencari pemasok-pemasok bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu komputer atau komunikasi kelompok manajemen operasi. Nah, ini melibatkan jaringan yang ada di dalam perusahaan, sehingga CIO memberikan informasi internal kepada CEO. Nah, CEO memberikan kebijakan-kebijakan terkait dengan kelompok operasional yang ada di bawah pimpinannya tadi. Kemudian yang berikutnya yaitu integrasi perusahaan pengembang dan kelompok pendukungnya. Nah, ini saling terintegrasi dalam pengembangan perusahaan. Fungsi satu dengan fungsi yang lain. Jadi semua fungsi terintegrasikan melalui jaringan AFNet ini. Kemudian yang terakhir yaitu pemasaran dan inisiatif visibilitas kelompok perencana. Nah, ini kaitannya untuk mengembangkan pemasarannya dan inisiatif visibilitas dari planning yang ada. Kemudian mengelola pengembangan aplikasi. Nah, manajemen pengembangan aplikasi ini melibatkan analisis dan desain sistem. Kemudian pembuatan prototipe, pemrograman aplikasi, manajemen proyek, tanggung jawab kualitas dan perbaikan dari sistem. Nah, ini semuanya yang butuh dikelola dalam mengembangkan satu aplikasi. Ya, penting sekali ini karena itu terkait dengan analisis dan desain sistem atau SAD, System Analysis and Design. Nah, itu kalau di sini ada mata kuliah sendiri terkait dengan analisis sistem and design di sini, SAD. Kemudian pembuatan prototipe, membuat tampilan cepat untuk dipresentasikan. Kemudian pemrograman lebih detail lagi ya tentang aplikasi tadi atau software yang dikembangkan tadi. Kemudian akhirnya membuat satu manajemen proyek untuk ditawarkan ke perusahaan. Nah, berikutnya tanggung jawab kualitas bahwa software ini sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian perbaikan sistem kalau terjadi kerusakan. Kemudian mengelola operasi dari sistem informasi. Manajemen operasi dari sistem informasi berkaitan dengan penggunaan hardware, software, jaringan, dan sumber daya personil di pusat data. Kegiatan operasional yang harus dikelola ini meliputi operasional dari sistem komputer yang ada, kemudian manajemen jaringannya, pengendalian produksi. Nah, kalau untuk perusahaan manufaktur terkait dengan mesin-mesin produksi secara otomatis ya. Tapi kalau terkait dengan sistem informasi di sini adalah membuat informasi sendiri itu produksinya dan laporan. Nah, kemudian ada dukungan produksi ya. Dukungan produksi kalau yang saya katakan tadi, manufaktur adalah bagaimana supaya mesin-mesin itu berproduksi secara otomatis dan tidak ada kerusakan. Tapi kalau terkait dengan ini, terkait dengan sistem informasi, yaitu memberikan informasi dan laporan, ini dukungannya dari berbagai pihak. Gitu ya. Kemudian memonitor kinerja sistem. Nah, ada paket software. Ini meliputi, yang pertama memantau proses pekerjaan dari komputer. Komputer pekerjaannya software-software yang ada atau yang terintegrasi itu bekerja semua atau tidak. Nah, ini ada yang bisa memantau softwarenya. Kemudian yang kedua terkait dengan membantu mengembangkan jadwal operasional komputer yang direncanakan agar dapat mengoptimalkan kinerja dari sistem komputer yang ada. Kemudian yang ketiga, statistik detail produk yang sangat berharga untuk perencanaan dan pengendalian kapasitas komputasi yang sangat efektif. Nah, ini yang penting untuk paket software yang ditawarkan ke perusahaan.
Kemudian fitur dari monitor kinerja sistem, nah ini terkait dengan sistem pengembalian dana atau terkait dengan pendanaan. Mengalokasikan biaya kepada pengguna berdasarkan layanan informasi yang diberikan. Nah, kalau tidak sesuai, yaitu tadi ada garansi. Uang bisa dikembalikan. Nah, ada yang mengembalikan sampai 100% karena tidak ada kepuasan. Tapi kalau misalkan ada yang bagian kurang, maka dikembalikan berapa persen dari nilai proyek. Kemudian kemampuan kontrol proses. Nah, ini sistem tidak dapat hanya memantau, tetapi secara otomatis mengontrol operasi komputer di pusat data yang sangat besar atau servernya perusahaan tadi ya. Tuh, baik data internal maupun data eksternal. Kemudian perencanaan staf teknologi informasi. Nah, ini terkait dengan kegiatan merekrut, melatih, dan mempertahankan staf sistem informasi yang berkualitas. Nah, ini harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau merekrut saja mudah ya, kemudian dilatih memerlukan biaya, kemudian kalau nggak dipertahankan, nah akan lari ke perusahaan lain, keluar lari ke perusahaan lain, kemudian kita harus merekrut lagi, memakan biaya lagi, melatih membutuhkan biaya lagi. Oleh karena itu butuh yang namanya mempertahankan staf sistem informasi yang berkualitas tadi. Ya. Kemudian yang kedua, mengevaluasi kinerja kerja dari karyawan dan menghargai kinerja yang luar biasa dengan kenaikan gaji dan promosi. Nah, harus ada jenjang karirnya kan di sini ya, terkait dengan gaji, promosi dan lain sebagainya. Sehingga karyawan akan merasa puas di staf teknologi informasi ini. Kemudian yang ketiga, menetapkan gaji dan tingkat upah, tentunya yang sesuai dengan kebutuhan dan kinerja dari karyawan teknologi informasi tadi. Kemudian yang keempat yaitu merancang jalur karirnya. Tidak semuanya misalkan bagian input data sampai seterusnya dia akan menginput data terus. Nah, ini tidak akan ada kepuasan kinerjanya, tidak ada kepuasan kerja, sehingga memerlukan jenjang karir. Mungkin ada kenaikan pangkat sebagai analis sistem, sebagai manajer teknologi informasi dan lain sebagainya. Nah, ini ada jalur karirnya sendiri. Kemudian eksekutif teknologi informasi. Nah, ini terkait dengan eksekutif di sini ada beberapa tadi. Yang pertama kita bahas di sini CIO, Chief Information Officer. Tugasnya apa? Mengawasi semua penggunaan teknologi informasi di banyak perusahaan. Artinya apa? Bukan hanya di internal tapi di eksternalnya juga ya. Dan menselaraskan dengan tujuan bisnis dari strategi perusahaan tadi. Nah, informasi di sini adalah memberikan informasi pada CEO, Chief Executive Officer, yang mana dia akan mengambil keputusan-keputusan bisnis. Nah, data informasinya yang mensuplai adalah CIO ini. Kenapa? Karena ini yang bagian terkait dengan informasi, baik informasi tentang internal perusahaan maupun eksternal dari pesaing-pesaing yang ada. Nah, misalkan contohnya memberikan informasi tentang perkembangan produk dari pesaing, sehingga perusahaan bisa mengambil tindakan untuk mengembangkan produknya ataupun tetap pada produk yang ada. Itu sebagai contoh. Kemudian berikutnya di sini adalah CTO, Chief Technology Officer. Ini bertanggung jawab atas semua perencanaan dan penyebaran teknologi informasi baik internal maupun eksternal tentunya ya. Kemudian mengelola platform teknologi informasi yang ada dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga di sini kedua hal yang atas tadi itu harus dibawa kendalinya CTO ini. Jadi CTO bertanggung jawab atas pengelolaan platform teknologi informasi dan bertanggung jawab atas perencanaan dan penyebaran teknologi informasinya. Kemudian posisi lainnya bisa muncul dengan adanya arsitek e-commerce. Nah, ini
mungkin ada posisi tersendiri untuk itu. Kemudian ada pimpinan tim teknis kalau ada pengembangan dari sistem informasi. Kemudian manajer pelatihan, ini yang bertanggung jawab atas pelatihan tentang informasi teknologi dari aplikasi yang dikembangkan perusahaan pada seluruh karyawan yang ada. Kemudian baru ada posisi yang terkait dengan analisis sistem, yaitu mencari celah kelemahan dan kebutuhan yang terus berkembang dari perusahaan. Nah, ini akannya sistem akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan tadi. Manajemen teknologi, ini adalah semua teknologi informasi harus dikelola sebagai platform teknologi untuk mengintegrasikan semua aplikasi bisnis yang ada di dalam perusahaan. Nah, ini meliputi baik fokus internal maupun eksternalnya. Kemudian internet, intranet, e-commerce, dan teknologi kolaborasi, meliputi software-software, CRM, ERP, dan SCM. Nah, seringkali menjadi tanggung jawab utama dari seorang pejabat kepala teknologi informasi atau IT manager. Tapi sebenarnya harus ada bagian-bagian yang menangani ini semuanya. Kemudian mengelola layanan pengguna atau pelanggan tentunya ya. Unit bisnis yang mendukung dan mengelola pengguna akhir atau pelanggan dan komputasi kelompok kerja ini dapat dilakukan dengan pusat informasi yang dikelola oleh spesialis atau orang tersendiri ya, yang menghubungkan dengan penggunanya, atau dengan bantuan intranet yang mendukung web dari perusahaan. Jadi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh personal, nah ini bisa dihubungkan dengan web intranet sehingga tidak diketahui oleh pihak luar, intranet yang ada di dalam perusahaan. Nah, kemudian informasinya bisa dimasukkan ke web perusahaan sehingga menjadi strategi bisnisnya perusahaan. Kemudian peran kuncinya yaitu mengatasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi. Yang ketiga, mengkoordinasikan upaya edukasi. Kemudian yang keempat, membantu mengembangkan aplikasi ke pengguna akhir atau pelanggannya. Outsourcing, apa itu outsourcing? Yaitu pembelian barang atau jasa dari mitra pihak ketiga yang sebelumnya disediakan secara internal. Contohnya apa? Misalkan tenaga keamanan, satpam misalkan. Nah, daripada kita menyediakan satpam sendiri untuk memberikan gaji, jenjang karir, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa mengalihdayakan kita sewa aja satpam dari perusahaan yang menyediakan outsourcing satpam. Sehingga kita langsung menikmati layanan dari satpam tadi tanpa harus merekrut, mendidik, memberikan pelatihan di pihak-pihak keamanan, kemudian memberikan fasilitas peralatan keamanan dan lain sebagainya. Tapi kita langsung bisa sewa tenaga itu, atau tenaga cleaning service dan lain sebagainya yang bisa di outsourcingkan. Nah, salah satu akhir-akhir ini yang banyak dibicarakan tentang outsourcing yaitu tenaga dan kebutuhan teknologi informasi. Contohnya yaitu tentang penyimpanan data. Daripada kita investasi tentang server dan data storage yang cukup besar, maka kita bisa outsource atau sewa kepada pihak lain yang mempunyai sumber daya data storage yang cukup besar, server yang cukup besar. Kita taruh data kita di sana. Kemudian kita bisa memberikan layanan pada bidang atau fokus yang kita inginkan saja tanpa kita memikirkan tentang teknologi informasi tadi. Nah, 10 besar outsourcing. Nah, ini macam-macam di sini ya. Ada 10 alasan teratas perusahaan melakukan outsourcing. Yang pertama, mengurangi dan mengontrol biaya operasional tanpa harus investasi tentunya ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan fokus perusahaan pada fokus utama perusahaan, yaitu mengembangkan produknya. Kemudian yang ketiga, dapatkan akses ke kemampuan kelas dunia, jadi kemampuan terbaiknya tanpa harus mendidik dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, sumber daya internal gratis untuk tujuan yang lain. Nah, sumber daya yang dibutuhkan tadi bisa dialihkan ke tujuan yang lain. Kemudian yang kelima, sumber daya yang diperlukan tidak tersedia secara internal, nggak perlu rekrut. Kemudian yang keenam, mempercepat manfaat rekayasa ulang
Yang ketujuh, fungsi sulit dikelola secara internal atau keluar kontrol, out of control. Kemudian ke-8, menyediakan dana modal yang cukup besar. 9, berbagi resiko. Yang ke-10, infus uang tunai. Infus uang tunai dalam artian uang yang bisa kita pakai untuk investasi, kita bisa gunakan untuk hal yang lain. Nah, itu terkait dengan 10 alasan perusahaan melakukan outsourcing. Kemudian 10 faktor teratas dalam pemilihan vendor outsourcing. Yang pertama, komitmen terhadap kualitas. Nah, itu yang paling diinginkan oleh perusahaan. Kemudian harganya kompetitif, yang paling murah, jangan dicari. Kemudian referensi dan reputasi. Yang keempat, ketentuan kontrak yang fleksibel. Yang kelima, ruang lingkup sumber dayanya. Yang keenam, kemampuan nilai tambah dan tambahan-tambahan lainnya. Yang ketujuh, pertandingan atau kompetisi atau kompetensi budayanya. Yang kedelapan, hubungan yang ada. 9 lokasi, 10 lain-lain. Itu terkait dengan 10 faktor teratas dalam pemilihan vendor outsourcing. Kemudian 10 faktor teratas outsource yang sukses. Nah, ini yang pertama yaitu memahami tujuan dan sasaran perusahaan. Nah, kalau kita mau mengembangkan outsource, maka harus mengetahui dulu kebutuhan dari perusahaan yang menyewa kita, yaitu memahami tujuannya apa, sasaran perusahaan apa. Kemudian visi dan rencana strategisnya. Kemudian yang ketiga, pilih vendor yang tepat. Kemudian manajemen berhubungan berkelanjutan. Yang kelima, kontrak yang terstruktur dengan baik. Yang keenam, komunikasi terbuka dengan individu atau kelompok yang terkena dampak. Yang ketujuh, dukungan keterlibatan eksekutif senior. Yang kedelapan, perhatian yang cermat terhadap masalah personalia. Yang kesembilan, pembenaran keuangan jangka pendek. Yang kesepuluh, penggunaan keahlian luar. Itu terkait dengan 10 faktor teratas outsource yang sukses. Kemudian 10 area teknologi informasi teratas yang di-outsourcekan. Ini kaitannya dengan pemeliharaan dan perbaikan, sehingga nggak perlu tenaga tersendiri, kita harus bayari gajinya per bulan untuk bagian pemeliharaan dan perbaikan saja. Ya. Kemudian terkait dengan tenaga pelatih, ya, kita nggak perlu harus menggaji trainer setiap bulannya, tapi kalau dibutuhkan saja kita outsource gitu kan ya, pelatih. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan aplikasi. Yang keempat, konsultasi dan rekayasa ulang. Yang kelima, pusat data dan mainframe. Kemudian yang keenam, layanan dan administrasi klien atau server. Yang ketujuh, administrasi jaringan. Yang kedelapan, layanan desktop. Yang kesembilan, dukungan pengguna akhir atau pelanggan. Yang ke-10 di sini adalah total outsourcing IT. Itu adalah 10 area teknologi informasi teratas yang bisa di-outsourcekan. Kemudian mengapa outsource atau mengalihdayakan? Nah, salah satu alasan yaitu hemat uang daripada menginvestasikan uang ke teknologi informasi yang cukup besar, atau uangnya nggak cukup untuk berinvestasi di teknologi informasi. Nah, uangnya bisa dipakai yang lain, misalkan untuk operasional perusahaan. Nah, kalau sudah terkait dengan operasional perusahaan, tujuannya apa? Untuk meningkatkan laba. Kalau labanya meningkat, pasti return-nya juga meningkat, ROI-nya menjadi lebih besar otomatis. Kemudian yang kedua, fokus pada kompetensi inti. Organisasi dapat fokus pada bisnis yang mereka geluti saja. Nggak perlu harus berpikir tentang hal yang di-outsource tadi. Kemudian capaian tingkat pegawai dapat fleksibel, sehingga karyawannya nggak perlu banyak-banyak. Yang keempat, mendapatkan akses ke sumber daya global. Kita nggak perlu mendidik, nggak perlu melakukan training, mengirimkan pendidikan dan pelatihan. Kita langsung ke akses sumber daya global. Kemudian yang kelima, kurangi waktu ke market, sehingga di sini dengan adanya teknologi internet, ya, kita bisa mengurangi waktu untuk datang ke sana sendiri. Kemudian offshoring. Offshoring itu apa? Offshoring adalah ketika perusahaan mengirimkan pekerjaan untuk dilakukan di negara lain.
Contohnya offshoring adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia mengalihkan fasilitas produksinya ke Malaysia. Kenapa? Misalkan biaya di Malaysia ternyata lebih rendah daripada di Indonesia. Akhirnya perusahaan lebih menguntungkan kalau berproduksi di Malaysia. Atau mungkin dukungan pemerintah di Indonesia kalah bagusnya dengan dukungan yang ada di pemerintah Malaysia, sehingga akhirnya mengalihdayakan atau melakukan kegiatan produksi di negara Malaysia. Kemudian tujuan dari offshoring adalah pengurangan biaya. Biaya dikurangi dengan cara ini. Mungkin termasuk biaya tenaga kerja, biaya barang, atau perpajakan. Strategi ini juga dapat memanfaatkan tingkat regulasi yang lebih rendah di yurisdiksi negara lain. Offshoring ini adalah relokasi proses bisnis organisasi ke lokasi dengan biaya yang lebih rendah. Lokasi ini biasanya di luar negeri. Biasanya berupa produksi ataupun jasa atau layanan atau servis ya. Kemudian pertumbuhan layanan offshoring terkait dengan ketersediaan infrastruktur komunikasi yang handal dan terjangkau dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua, digitalisasi banyak layanan. Itu terkait dengan offshoring. Kegagalan dalam manajemen teknologi informasi. Teknologi informasi tidak digunakan secara efektif. Nah, ini jadi kegagalan. Jadi kita sudah investasi teknologi informasi, tapi tidak gunakan secara efektif. Nah, ini menjadi kegagalan dari investasinya tadi. Lebih mengkomputerisasi proses bisnis tradisional daripada mengembangkan proses bisnis yang inovatif. Nah, sebagian perusahaan yang tidak paham untuk mengembangkan teknologi informasinya, nah itu mendigitalisasi, ya, mengkomputerisasi dari transaksi-transaksi yang offline menjadi transaksi yang digital saja. Sehingga tanpa ada jaringan, misalkan data satu terkonek dengan data lain melalui misalkan copy flash disk to flash disk, misalkan seperti itu. Sehingga meskipun komputernya canggih, nah ini masih tradisional daripada mengembangkan yang melalui jaringan. Nah, mengembangkan jaringan berarti kan datanya bisa real time, detik ini jam ini bisa terlihat informasi yang dibutuhkan. Itu terkait dengan proses bisnis yang inovatif. Kemudian teknologi informasi tidak digunakan secara efisien. Nah, ini contohnya. Dengan investasi, maka waktu responnya cukup buruk. Misalkan tenaga kerjanya tidak kompeten, sehingga mengetik untuk data transaksi saja memakan waktu yang cukup lama, sehingga waktu responnya akhirnya buruk. Nah, kalau seperti itu akhirnya ditinggalkan oleh konsumen-konsumen yang ada. Kemudian berikutnya yaitu sering berhenti mogok ataupun hang atau error. Nah, ini akhirnya tidak efektif lagi. Kemudian yang ketiga, mengembangkan aplikasi yang tidak dikelola dengan baik. Kemudian keterlibatan dan tata kelola manajemen. Keterlibatan manajerial dan pengguna akhir atau pelanggan, ini tujuan utamanya untuk kinerja sistem informasi yang berkualitas tinggi. Nah, kalau terjadi hang, error, dan lain sebagainya, akhirnya menurunkan kualitas dari sistem informasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, melibatkan manajer bisnis dalam manajemen teknologi informasi. Ini terkait dengan struktur tata kelola dari sistem informasi itu sendiri, termasuk seperti halnya komite pengarah dan eksekutif dari perusahaan tentunya. Dimensi internasional, perusahaan di seluruh dunia sedang mengembangkan model baru untuk beroperasi secara kompetitif dalam ekonomi digital. Ini meliputi model terstruktur, namun harus gesit global dan juga tidak meninggalkan yang lokal. Nah, ini untuk memenangkan persaingan di internasional tanpa seperti ini sekarang. Ya harus cepat, harus gesit, ya sistem informasinya, termasuk tenaga sumber daya manusianya, kemudian jaringannya ya harus gesit, kemudian harus global ke seluruh dunia, tapi tidak meninggalkan yang lokal. Nah, lokal ini sumber daya tersendiri ya untuk dikelola dan menjadi captive market tersendiri.
Kemudian mereka berkonsentrasi pada memaksimalkan pengembalian risiko yang sesuai dari aset pengetahuan dan teknologi. Sehingga dengan adanya pengembalian risiko berarti returnnya akan semakin naik. Kalau returnnya semakin naik, otomatis ROI perusahaan juga akan semakin naik dengan adanya dimensi internasional ini. Dimensi manajemen teknologi informasi global. Nah, pengelolaan teknologi informasi global ini meliputi tantangan budaya, politik, dan geoekonomi. Nah, yang harus dipersiapkan yaitu terkait dengan strategi bisnis dan teknologi informasi. Kemudian portofolio aplikasi bisnisnya, kemudian yang berbasis internet dan platform teknologinya bagaimana. Terus yang keempat yaitu sumber daya. Manajemen sumber daya datanya juga harus dipersiapkan. Kemudian yang kelima, pengembangan satu sistem yang global juga. Nah, tantangan manajemen IT global. Yang pertama tentang tantangan politik. Ya. Banyak negara yang mengatur atau melarang transfer data melintasi negara mereka. Karena misalkan di atas langitnya negara kita, itu banyak sekali jalur yang kita tidak ketahui antar negara, antar benua melintasi negara tersebut. Nah, ada yang menganggap bahwa negara merupakan kedaulatan tersendiri, sehingga kalau misalkan melintasi negara tersebut akan melanggar kedaulatan suatu negara. Nah, ini akhirnya melarang transfer data melintasi daerah itu tadi. Bahkan ada misalkan datanya diperjualbelikan ke negara lain. Nah, sering kita misalkan daftar email tiba-tiba dapat promosi dari luar negeri ya, promosi barang atau produk atau service dan lain sebagainya ya. Nah, itu tidak tahu kenapa kok data email kita bisa masuk ke negara tersebut sehingga banyak yang menawarkan produknya ke kita. Nah, ini yang dilarang oleh negara kalau tantangan dengan politik ini ya. Kemudian yang kedua, ada yang dengan tegas membatasi, mengenakan pajak atau bea cukai, atau melarang impor hardware dan software. Ini terkait dengan IT global ya. Kemudian yang ketiga, beberapa memiliki undang-undang lokal yang menentukan porsi dari nilai produk yang harus ditambah di negara tersebut jika akan dijual di negara tersebut juga. Jadi kalau misalkan kita membeli barang dari luar negeri akan dikenakan bea cukai, apapun barang itu, untuk melindungi produk lokal. Nah, ini kaitannya dengan itu. Sehingga ada negara yang misalkan kita harus beli secara online barang dari marketplace internasional gitu ya. Kemudian barang tersebut tidak langsung dikirim ke rumah kita, tapi harus diambil di kantor pajak misalkan. Kita harus membayar bea cukainya baru kita bisa mengambil barang yang kita beli tadi. Nah, itu dikenakan pajak tersendiri. Kemudian yang keempat, ada yang membutuhkan untuk membelanjakan sebagian pendapatan mereka ke negara tersebut. Nah, ini kaitannya dengan negara-negara yang mempunyai sumber daya yang melimpah, misalkan daerah penghasil kedelai internasional misalkan. Nah, negara kita membutuhkan untuk membelanjakan keuangan kita karena kita membutuhkan kedelai misalkan. Nah, itu ada larangan yang global kalau secara langsung. Harus melalui G2G. Nah, ini government to government. Nah, ini menjadi tantangan politik bagi perusahaan-perusahaan. Kemudian tantangan geoekonomi. Nah, ini terkait dengan jarak fisik yang masih menjadi kendala utama, apalagi seperti di Indonesia ini yang merupakan negara kelautan dan negara kepulauan. Sehingga informasi bahkan pengiriman barang dari satu tempat ke pulau-pulau terkecil misalkan, pulau terjauh atau daerah-daerah terpencil gitu kan ya, itu memakan waktu yang cukup lama ya, Nah, daerah-daerah tersebut kadang sulit dijangkau dengan sinyal. Nah, ini menjadi kendala utama dalam terkait dengan manajemen global. Sehingga misalkan harus berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai cabang ataupun mempunyai hubungan bisnis di kepulauan tadi, sulit mengambil keputusan, harus menunggu waktu tertentu. Ini menjadi kendala utama. Kemudian memungkinkan butuh waktu lama untuk khusus terbang ke sana. Nah, ini kaitannya.
Jadi kalau misalkan harus datang sendiri untuk cari informasi ke wilayah tersebut, ini membutuhkan waktu yang lama, terbangnya, biayanya, dan lain sebagainya. Untuk mencari informasi tersendiri ke sana membutuhkan waktu yang lama dan biaya tentunya ya. Kemudian sulit untuk berkomunikasi secara real time di 24 jam, 24 zona waktu. Nah, ini memungkinkan karena teknologi informasi, sinyal, seluler, dan lain sebagainya di daerah-daerah kepulauan sulit dijangkau, kadang-kadang seperti itu. Kemudian berikutnya, banyak negara yang tidak memiliki layanan telepon dan telekomunikasi yang baik. Nah, ini ada kalanya seluler tidak masuk di daerah negara tertentu sehingga sulit berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sana. Kemudian memungkinkan sulit untuk menemukan pekerja lokal yang terampil. Nah, kalau komunikasi sulit, misalkan jaringan internet, jaringan telepon tidak ada atau sulit ditembus, nah ini mencari pekerja lokal juga akan sulit juga untuk berkembang bisnis atau investasi di daerah tersebut. Kemudian adanya perbedaan biaya hidup dan biaya tenaga kerja antar negara, ini juga akan menjadi kendala. Nah, contohnya misalkan perusahaan-perusahaan internasional, misalkan McD itu aja ya. Ini kantor pusatnya di Amerika, katakanlah. Kemudian ada cabangnya misalkan di Indonesia. Nah, kalau terkait dengan biaya hidup, menyesuaikan dengan biaya hidup yang ada di Amerika, maka produk McD tidak akan laku di Indonesia. Karena apa? Terkait dengan tingkat biaya hidup yang ada di Amerika cukup tinggi sekali. Nah, kalau kita mengambil tenaga kerja yang ada di Amerika, ya ini akhirnya biaya operasionalnya akan besar sekali, kemudian akan menaikkan harga jual. Nah, kalau harga jual sudah meningkat, nggak akan bisa bersaing dengan produk-produk lokal. Oleh karenanya harus disesuaikan dengan biaya hidup yang ada di cabang yang ada McD-nya tadi ya. Terkait dengan biaya hidup, biaya tenaga kerja antar negara, ini harus menyesuaikan. Kemudian berikutnya tantangan budaya, ini terkait dengan bahasa. Ada negara-negara tertentu yang tidak mewajibkan masyarakatnya untuk belajar bahasa internasional seperti bahasa Inggris dan lain sebagainya. Misalkan contohnya di Cina, kecenderungannya masyarakat Cina mewajibkan masyarakatnya untuk menggunakan bahasa Cina dalam proses bisnis keseharian. Sehingga dari dunia internasional, kalau mau berhubungan bisnis harus memahami bahasa Mandarin atau bahasa Cina itu sendiri. Nah, ini menjadi kendala kalau terkait dengan bisnis global. Kemudian ada kepentingan-kepentingan budaya, kepentingan agama terkait dengan halal dan haram, kepentingan bea cukai untuk menaikkan nilai tambah, nilai pajak, dan mengangkat produk lokal. Kemudian adanya filsafat politik. Daerah tertentu mengharamkan misalkan berhubungan dagang dengan daerah yang lain. Ini karena adanya filsafat politik dari peninggalan-peninggalan sebelumnya. Ya. Kemudian manajemen atau manajer teknologi informasi global membutuhkan pelatihan budaya sebelum mereka harus dikirim atau ditugaskan di daerah tertentu. Nah, contohnya misalkan manajer IT yang ada di Amerika, misalkan mau ditempatkan di Indonesia, harus memahami budaya Indonesia. Bahwa Indonesia adalah misalkan mayoritas Muslim, sehingga produk-produk misalkan yang beralkohol tidak boleh harus masuk ke Indonesia, dan harus produk-produk yang dijual mempunyai sertifikat halal dan lain sebagainya. Mereka harus memahami itu semuanya, sehingga mereka harus dilatih tentang budaya yang ada di Indonesia. Kemudian gaya kerja dan hubungan bisnis yang berbeda. Nah, kalau misalkan di Cina ada yang mendewakan uang ya, sehingga pekerjaannya atau kerjanya sampai 24 jam dilakukan semuanya karena demi uang. Nah, kalau di daerah-daerah tertentu misalkan harus tutup sampai dengan jam tertentu, ada jam dinasnya. Nah, ini terkait dengan gaya kerja dan hubungan bisnis yang berbeda. Kemudian strategi transnasional, perusahaan yang bergerak menuju strategi transnasional. Nah, ini merupakan bisnis yang sangat bergantung pada sistem informasi dan teknologi internet untuk membantu mengintegrasikan aktivitas bisnis global. Kemudian membutuhkan platform teknologi informasi di seluruh dunia
yang terintegrasi dan kooperatif. Apa sih perusahaan transnasional itu? Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang berdomisili di negara tertentu, tetapi operasionalnya secara online itu menjangkau banyak sekali negara. Contohnya perusahaan marketplace misalkan contoh anggap saja Alibaba itu kan ya, Jack Ma. Nah ini kan ada kantor pusatnya di Cina ya. Kemudian jangkauannya dia nggak membentuk kantor cabang, tapi konsumennya bisa beli dari berbagai negara, mau dari Amerika, mau dari Australia, mau dari Indonesia, mau dari Afrika, semuanya bisa belanja ke Alibaba.com yang kantor pusatnya di Cina tadi. Nah, itu sebagai contoh perusahaan transnasional. Nah, strategi bisnis atau IT transnasional. Nah, ini pada perbandingannya, ada perbandingan internasional, global, dan transnasional. Ini membandingkan strategi bisnisnya. Nah, kalau terkait dengan strategi bisnisnya, kalau internasional yaitu operasionalnya otonom, kemudian wilayahnya tertentu ya, kemudian integrasinya ada yang vertikal, pelanggannya tertentu, segmen tertentu, maksudnya manufaktur captive ya. Kemudian segmen pelanggan dan dedikasi ini menurut wilayah dan jangkauan atau tanamannya kalau bahasa Indonesia seperti ini. Kemudian kalau global yaitu sistem global, multi regional jadi banyak negara kalau global ya. Kemudian integrasinya horizontal. Kemudian beberapa transparansi pelanggan dan produksinya. Beberapa lintas regionalisasi. Jadi global di sini banyak negara dan punya kantor di masing-masing negara tadi. Ini untuk integrasinya bisa horizontal semuanya. Kemudian transnasional, operasionalnya bisnisnya virtual melalui aliansi global. Nah, pasarnya dan masa dunia kostumasi. Nah, ini kostumisasi. Kemudian e-commerce dan pelanggan global, layanannya ya. Kemudian manufakturnya juga transparan, rantai nilai pemasok dan logistik juga global. Manajemen sumber daya ini sangat dinamis sekali, itu untuk transnasional. Nah, kalau dari sisi karakteristik teknologi informasinya, kalau internasional sistemnya berdiri sendiri, tidak ikut yang lainnya. Kemudian terdesentralisasi, tidak ada standarnya. Ketergantungan sangat tinggi pada interface atau antarmuka ya. Kemudian sistemnya ganda, redundansi tinggi, dan duplikasi layanan dan operasinya juga menjadi redundansi tersendiri ya. Kemudian kurangnya sistem dan data umum. Nah, kalau perusahaan-perusahaan global di sini adalah desentralisasi daerah, tergantung interface, beberapa konsolidasi aplikasi dan menggunakan sistem secara umum, mengurangi duplikasi operasi. Beberapa standar teknologi informasi ada di seluruh dunia. Kalau transnasional, ini juga sama ya, dikonsolidasikan secara logis, secara fisik didistribusikan, terhubung melalui internet. Kemudian sumber daya data global atau umum, sumber perusahaan global yang terintegrasi. Internet, intranet, extranet, dan aplikasi berbasis web semuanya. Kemudian kebijakan teknologi informasi transnasional dan ada standarnya. Itu perbandingan antara internasional, global, dan transnasional. Pendorong bisnis global. Nah, ini terkait dengan pendorong bisnis global. Ini persyaratan bisnis yang disebabkan oleh sifat industrinya dan daya saing atau lingkungannya. Sebagai contoh pendorong global, yaitu pelanggan global lebih dari satu negara. Misalkan kita di Indonesia punya pelanggan dari Malaysia, pelanggan dari Vietnam, pelanggan dari Kamboja. Nah, ini sudah pelanggan global ya. Kemudian produknya global. Nah, produk global misalkan komponennya, misalkan sepeda motor ya. Komponennya misalkan mesinnya diambilkan dari Taiwan. Kemudian aksesorisnya dari Cina. Kemudian perakitannya dari Indonesia. Kemudian desainnya dari Jepang, misalkan seperti itu. Ini produk global. Kemudian operasionalnya juga lintas negara. Nah, ini
beberapa negara, operasi di Indonesia, operasi di Singapura, operasi di Amerika, operasi di Jepang. Nah, ini akhirnya menjadi operasional global. Kemudian sumber dayanya, ini sumber dayanya global. Nah, ada perusahaan-perusahaan teknologi informasi di Indonesia, contohnya dulu Balikem ya. Nah, ini kan perusahaan global ya, karena dia adalah vendor atau pemasok sistem informasi, salah satunya yang terkenal adalah Microsoft. Dia menciptakan Windows. Nah, karyawannya bisa diambilkan, bukan karyawan sih, tenaganya atau sumber daya manusianya bisa diambilkan dari, ada yang dari Amerika, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Filipina, ada yang dari Jepang, ada yang dari India. Mereka tidak kenal satu sama lain, yang bekerja dalam satu gedung tertentu. Kemudian kalau proyeknya sudah selesai, maka proyeknya disatukan menjadi satu produknya Microsoft sendiri, Windows. Nah, ini contoh sumber daya global. Kemudian adanya kolaborasi. Jadi produk tertentu, produksinya perusahaan tertentu menjadi bahan baku produk dari perusahaan lain di negara yang lain juga. Kemudian produk dari negara tersebut menjadi bahan baku lagi produk dari negara lain lagi. Ini kolaborasi juga. Atau saling merger antara perusahaan satu dengan perusahaan lain yang lintas negara. Platform teknologi informasi global. Ini ada dua kesulitan. Pertama, kesulitan hardware. Yang kedua, kesulitan software. Nah, kalau terkait dengan kesulitan hardware, kalau kita misalkan harus mengikuti standar hardware yang ada di kantor pusat, misalkan di Amerika ataupun di Eropa, nah, kalau harus sama persis ya, harganya cukup tinggi. Akhirnya tarif masuknya juga cukup tinggi ke Indonesia. Kemudian kadang ada pembatasan impor untuk produk-produk tertentu. Kemudian waktu tunggu yang cukup lama untuk mendatangkan barang tadi, untuk persetujuan, terutama persetujuan dari pemerintah. Kemudian kurangnya servis dan suku cadang lokal. Yang berikutnya, kurangnya dokumentasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Kadang tidak sesuai dengan misalkan listrik yang ada di Indonesia, ataupun suhu yang ada di Indonesia, software dan lain sebagainya yang ada di Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kesulitan software. Ini adalah paket yang dikembangkan di Eropa mungkin tidak kompatibel dengan versi yang ada di Amerika ataupun di Asia, sehingga kadang tidak bisa terdata software yang dipakai, ataupun data yang dijadikan output di Eropa tidak terdeteksi dengan sistem yang ada di Amerika ataupun di Asia. Ini juga jadi bermasalah terkait dengan software. Kemudian yang kedua, penerbit atau pembuat software memungkinkan menolak untuk memasok pasar yang mengabaikan lisensi perangkat lunak atau software tadi dan perjanjian hak cipta. Kadang banyak di daerah tersebut, misalkan software bajakan. Akhirnya penerbit software tadi enggan untuk memasok softwarenya ke negara tersebut. Berikutnya yaitu masalah komunikasi data internasional. Masalah komunikasi data internasional yang pertama itu masalah manajemen jaringan. Terkait dengan manajemen jaringan ini meliputi meningkatkan efisiensi operasional dari jaringan. Kemudian berurusan dengan jaringan yang berbeda. Yang ketiga, mengontrol keamanan komunikasi data. Ini penting sekali terkait dengan masalah manajemen jaringan tadi. Kemudian yang kedua, masalah regulasi. Ini berurusan dengan pembatasan aliran data lintas batas atau trans-border flow. Lintas aliran data antar negara. Kemudian yang kedua, mengelola regulasi telekomunikasi internasional. Dan yang ketiga, penanganan politik internasional. Itu terkait dengan masalah regulasi. Masalah teknologi. Ini mengelola infrastruktur jaringan lintas negara. Yang kedua, mengelola integrasi teknologi internasional. Yang keempat, yaitu masalah berorientasi pada negara. Ini merekonsiliasi perbedaan nasional berurusan dengan struktur tarif internasional.
Internet sebagai platform teknologi informasi global. Nah, internet ini meliputi matriks yang saling berhubungan, dapat menjangkau puluhan juta pengguna di seluruh dunia ya, di lebih dari 100 negara di dunia ini. Nah, lingkungan bisnis bebas dari batasan global dan batasan tradisional. Nah, ini siapapun bisa berkomunikasi dengan internet untuk saat ini. Tanpa mengeluarkan biaya besar-besaran untuk telekomunikasi, perusahaan dapat melakukan perluasan pasar, mencari pelanggan baru melalui internet ini ya, sehingga penjualannya bisa meningkat. Kemudian mengurangi biaya komunikasi dan distribusi, karena internet semakin lama semakin murah. Kemudian meningkatkan margin keuntungan. Nah, kalau pasar sudah terbuka, penjualan meningkat, otomatis laba juga akan meningkat, sehingga margin keuntungan juga akan signifikan ikut meningkat juga. Masalah akses data global. Nah, aliran data lintas batas dapat dianggap melanggar atau trans-border data flow tadi. Nah, ini dianggap melanggar. Kenapa? Karena melanggar kedaulatan suatu bangsa karena menghindari biaya masuk atau biaya cukai atau peraturan-peraturan dari negara tersebut. Karena di atasnya kita yang kita tidak ketahui, kita tidak bisa lihat, itu ada gelombang-gelombang aliran data antar negara, antar benua, antar pulau, dan lain sebagainya. Kemudian hukum melindungi industri teknologi informasi lokal dari persaingan. Ini juga memungkinkan terkait dengan trans-border flow tadi. Kemudian hukum melindungi pekerja lokal. Kemudian ada undang-undang privasi dari negara-negara tertentu. Nah, ini contohnya hubungan antara Amerika Serikat dengan Uni Emirat Arab. Persyaratan data privasinya, ini ketentuan privasi data utamanya, kalau ada yang minta data dari Amerika ke Uni Emirat atau dari Uni Emirat ke Amerika, harus memberitahukan dulu tujuannya apa, kemudian penggunaan data yang dikumpulkan untuk apa. Nah, kalau tidak memberitahukan, tidak akan diberikan datanya. Tapi kalau diberi tahu tujuannya, penggunaannya, maka bisa diberikan informasi terkait dengan data tadi. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk menyisi dari distribusi data pihak ketiga. Nah, ini harus sepengetahuan dari negara yang bersangkutan. Kemudian akses konsumen ke informasi mereka. Nah, ini kaitannya dengan penyaringan data ke akses konsumen. Kemudian ketentuan keamanan, integritas data, dan penegakan yang memadai. Akses internet terbatas di beberapa negara. Nah, ini ada negara yang mengatur keterbatasan tentang internet. Pertarungan antara sensor internet dan keterbukaan di tingkat nasional ini berkisar masalah mengontrol salurannya atau jaringannya. Kemudian memfilter arus datanya. Kemudian akhirnya kalau sudah dilarang tapi masih ada saja. Nah, ini bisa yang ketiga muncul, yaitu menghukum pemasok jaringan internet tadi, sehingga izin usahanya bisa dicabut, bahkan penjualnya atau yang memberikan servis internet tadi bisa dihukum secara hukum di negara tersebut. Nah, sebagian besar di Indonesia telah memutuskan bahwa membatasi akses internet bukanlah kebijakan yang dapat dijalankan, karena sekarang internet ini begitu mudahnya masuk ke semua negara di seluruh dunia ini. Sehingga membatasi internet juga merusak peluang negara tersebut untuk pertumbuhan ekonominya dan tentunya kemakmuran masyarakatnya. Nah, karena kalau membatasi internet, maka masyarakat di daerah tersebut tidak bisa menjual produk-produknya ke dunia internasional. Nah, sehingga pendapatan per kapita masyarakatnya akan rendah. Nah, kalau rendah, yaitu akan mengurangi kemakmurannya. Nah, kalau secara umum, nah penjualan ataupun perdagangannya rendah, nah pertumbuhan ekonominya juga akan rendah. Nah, ini sehingga memungkinkan untuk membatasi akses internet ini bukan kebijakan yang gampang dijalankan ini. Kaitannya dengan itu ya.
Nah, pembatasan internet pemerintah global. Nah, ini ada negara-negara yang membatasi akses internetnya dibatasi oleh pemerintah ya. Ada yang membatasi dengan terkait dengan biayanya. Biaya akses internet yang sangat tinggi oleh pemerintah. Jadi pemerintah menerapkan biaya akses internet itu sangat-sangat mahal, menjadi barang mewah di negara tersebut. Contohnya di Kazakhstan, Kyrgyzstan. Ini ya. Kemudian akses internet yang dipantau pemerintah. Nah, ini semuanya harus melalui situsnya pemerintah ya, atau melalui jaringannya pemerintah. Nah, contohnya di Cina, Iran, Arab Saudi, Azerbaijan, Uzbekistan. Akses internet yang difilter oleh pemerintah. Nah, semua akses internet harus melalui badan internet pemerintahan tadi. Nah, contohnya di Belarus, Kuba, Irak, Tunisia, Sierra Leone, Tajikistan, Turkmenistan, Vietnam. Nah, ini. Kemudian ada akses internet yang tidak diizinkan untuk publik. Nah, ini. Atau pemerintah mengharamkan akses internet untuk masyarakatnya. Contohnya ada di Burma, Libya, Korea Utara. Sehingga masyarakatnya tidak paham tentang internet sama sekali. Pengembangan sistem global. Masalah pengembangan utama yaitu konflik atas persyaratan sistem lokal versus global. Nah, sistem-sistem lokal ini butuh dikembangkan. Nah, tetapi pesaingnya adalah sistem-sistem yang global. Nah, ini menjadi konflik tersendiri. Kemudian mencoba menyetujui fitur sistem yang secara umum. Gangguan yang disebabkan oleh implementasi sistem dan aktivitas pemeliharaan. Kemudian adanya standarisasi definisi data global. Strategi pengembangan sistem. Strategi kunci untuk pengembangan sistem global ini mengubah aplikasi yang digunakan oleh kantor pusat atau anak perusahaan menjadi aplikasi global, jadi satu kesatuan ya. Kemudian membentuk tim pengembangan multinasional, pengembangan paralel yang selalu bersamaan, kemudian menjadi pusat keunggulan tersendiri bagi perusahaan, kemudian pengembangan offshoring untuk mengalih dayakan ke negara yang lain. Nah, tugas untuk pertemuan chapter 14 ini Anda jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perusahaan global? Jelaskan. Kemudian apa yang dimaksud dengan manajemen teknologi informasi global? Jelaskan. Yang ketiga, apa kesulitan pengembangan teknologi informasi global dari sisi hardware dan software? Jelaskan juga. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan transborder flow? Jelaskan. Yang kelima, mengapa ada negara yang membatasi masuknya internet ke wilayahnya? Jelaskan. Nah, itu semuanya materi di chapter 14 ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.